Hai, bertemu lagi bersama Pak Syafda, masih di kelas 3 semester 1 pada tema 3 benda di sekitarku. Nah, kali ini kita masih berada di subtema 4 yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita masuk ke pembelajaran 2. Siap untuk belajar? Let's go! Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita kenali dulu ya kegiatan pembelajaran dan kemampuan yang dikembangkan pada pembelajaran 2 ini. Kegiatan pembelajarannya adalah membaca wacana tentang membuat gulali, kemudian menulis pertanyaan serta membuat jawabannya berdasarkan wacana tadi ya, identifikasi gambar tolong-menolong, serta menceritakan pengalaman tentang kegiatan tolong-menolong tersebut. Untuk kemampuan yang dikembangkan adalah pada bagian sikap, disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Pada bagian keterampilan, menuliskan pertanyaan, serta menceritakan pengalaman. Pada bagian pengetahuan, mengidentifikasi perubahan wujud pada proses membuat gulali, dan mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. Oke, kita mulai pembelajarannya. Nah, sekarang anak-anak Bapak, kita akan mencoba membuat gulali. Nah, pada buku temanya sudah ada ya alat dan bahan dan cara membuatnya. Nah, di sini juga Bapak tampilkan alat dan bahannya adalah gula pasir, air matang, pewarna makanan, tentu saja yang alami ya, serta tusuk sate. Nah, cara membuatnya ada 4 langkah. Mulai dari mencampurkan gula pasir dengan air matang, kemudian menambahkan pewarna alami tadi. Kemudian kita aduk hingga merata dan panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk-aduk hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Pilihkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Sekarang berdasarkan bacaan tadi, anak-anak Bapak silahkan kerjakan latihan berikut, yaitu anak-anak Bapak membuat 5 soal. Nah, kalau biasanya kan anak-anak Bapak menjawab 5 soal yang ada pada buku tema. Nah, sekarang anak-anak Bapak tugasnya 2 kali lebih susah ya, karena anak-anak Bapak disuruh membuat soal beserta jawabannya. Nah, silahkan dilihat pada buku temanya ada di halaman 186 dan 187. Oke, kita lanjut. Nah, dalam pembuatan gulali tadi, anak-anak Bapak bisa mengamati perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali tersebut. Silakan anak-anak Bapak tuliskan pada tabel berikut ini apa peristiwanya dan perubahan wujud apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Ada 3 ya. Oke, lanjut lagi. Proses pembuatan gulali itu menunjukkan bahwa terjadinya sikap bersatu di sana. Ya, mulai dari air tadi, pewarna, gula itu bersatu dia menjadi sebuah gulali. Nah, itu juga yang terjadi pada Indonesia ini. Ada beragam agama di dalamnya, ada berbagai ras atau suku di dalamnya, dan semuanya itu menyatu menjadi negara Indonesia. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan sikap bersatu itu ya? Dan contohnya apa saja ya? Nah, oke. Kita bahas dulu sikap bersatu. Sikap bersatu itu adalah sikap atau perilaku berkumpul menjadi satu tanpa mempersoalkan keberagaman tadi, baik jenis kelamin, laki-laki perempuan, ataupun agama, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, ataupun ras, daerah, suku. Nah, semua itu dikesampingkan dengan tujuan mencapai cita-cita bersama. Nah, itu yang dimaksud dengan sikap bersatu. Nah, kira-kira contoh sikap bersatu itu apa saja ya? Kalau di negara kita bisa kita lihat pada lingkungan masyarakatnya ya. Ada gotong royong, kerja bakti, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau contoh sikap bersatu yang ada pada keluarga? Nah, silakan anak-anak Bapak tentukan ya. Berikut
perbandingan antara dua gambar ini, manakah yang merupakan sikap bersatu, gambar yang pertama atau gambar yang kedua. Silakan ditandai ya. Oke, kita lanjut. Pasangan gambar yang kedua. Nah, manakah yang mencerminkan sikap bersatu? Oke, sudah dapat yang mana? Nah, kita lanjut. Pasangan gambar yang ketiga. Nah, ini gampang ini ya. Oke, kita lanjut ke pasangan gambar yang terakhir. Ya. Kira-kira dari keempat pasang gambar tadi, anak-anak Bapak tentunya sudah bisa ya menentukan manakah gambar yang mencerminkan sikap bersatu dalam keluarga. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini Edo yang akan menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan sikap bersatu dalam keluarganya. Oke, kita simak cerita Edo berikut ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidur. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu sedang memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Ini kelihatan ya kalau Edo itu sedang merapikan tempat tidur sebelum berangkat sekolah sambil menemani adiknya karena ibunya sedang memasak sarapan untuk Edo berangkat ke sekolah. Nah, di sini kita lihat bahwa sikap bersatu pada keluarga Edo sudah nampak. Bagaimana dengan anak-anak Bapak? Ayo bercerita pengalaman anak-anak Bapak melaksanakan sikap bersatu di dalam keluarga. Oke, bisa kan? Nah, terima kasih sudah belajar bersama Pak Syafda. Jangan lupa untuk melaksanakan kegiatan bersama orang tua di rumah, yaitu berdiskusi bersama orang tua tentang contoh sikap bersatu di lingkungan rumah. Lakukan juga ya refleksi secara bersama-sama, apakah anggota keluarga sudah bersatu? Oke, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya anak-anak Bapak. Dadah.